Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Gianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi sebelumnya kita telah berhasil membuat fitur ekspor, yaitu kemarin kita mengekspor data laporan transaksi penjualan ke dalam Excel dan juga ke dalam PDF. Selain fitur ekspor, ada satu lagi fitur yang bisa dikatakan cukup penting bila kita sediakan di dalam sebuah sistem informasi, di mana untuk fitur tersebut adalah import. Untuk import sendiri sangat membantu kita sebagai pengguna dalam menambahkan data dalam jumlah banyak. Biasanya untuk data yang akan kita import ke dalam sistem informasi kita, itu nanti datanya akan kita sediakan di dalam sebuah Excel. Nah, nanti Excel-nya ini tinggal kita upload ke sistem informasi kita. Nah, nanti sistem akan membaca file yang kita upload, kemudian akan menginputkan data yang kita upload itu ke dalam database. Nah, untuk fitur import yang akan kita bahas pada materi sesi kali ini, kita akan menggunakan fitur import dari data Excel. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk pembuatan fitur import, kita harus pahami terlebih dahulu seperti biasa mengenai prerequisite-nya. Kebutuhan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat fitur import kita. Yang pertama, nanti kita akan menggunakan library yaitu PHP Spreadsheet. Nah, untuk library PHP Spreadsheet ini telah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu mengenai ekspor data laporan ke dalam Excel. Nah, seharusnya jika teman-teman mengikuti playlist materi tutorial C4 ini, teman-teman seharusnya sudah menginstal library PHP Spreadsheet. Nah, untuk dokumentasinya, teman-teman bisa lihat di halaman phpspreadsheet.readthedocs.io. Nah, kita nanti akan menggunakan PHP versi 7.3. Nah, seharusnya ini sudah tidak masalah karena kita sudah menggunakan PHP yang lebih tinggi yaitu 7.4. Lalu selanjutnya nanti untuk menginstal PHP Spreadsheet ini kita tetap menggunakan yang namanya Composer. Nah, nanti bagi teman-teman yang kiranya belum menginstal library Spreadsheet, nanti teman-teman silakan menginstal atau teman-teman bisa lihat kembali materi mengenai ekspor data ke dalam Excel. Silakan teman-teman buka kembali aplikasi toko buku milik teman-teman ke dalam VS Code. Jika teman-teman belum menginstal library Spreadsheet, teman-teman bisa install menggunakan Composer. Kita bisa lihat dokumentasinya. Untuk dokumentasinya ada di phpspreadsheet.readthedocs.io. Nah, teman-teman bisa ke instalasi di sini dan teman-teman nanti tinggal jalankan Composer ini saja. Ini kita jalankan, ini kita copy, kita tekan Ctrl C untuk copy, lalu kita ke VS Code, kita buka terminal yang ada di VS Code, Ctrl backtick. Lalu teman-teman tinggal pastekan saja di terminal, lalu tinggal enter. Nah, di sini nanti kita akan melakukan instalasi untuk library PHP Spreadsheet-nya. Ini untuk instalasinya sudah berhasil. Nah, jika berhasil seperti biasa di vendor pasti ada folder yaitu di sini PHP Office. Artinya kita sudah berhasil menginstal library PHP Spreadsheet. Kita jalankan aplikasinya, kita jalankan PHP Sparkserve untuk menjalankan local development server kita. Kita login saja. Nah, nanti untuk fitur import kita nanti akan kita buat untuk mengimport data buku ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, nanti kita akan menambahkan satu fitur di sini, yaitu fitur import data buku. Nah, sebelum kita melakukan import data ke dalam aplikasi toko buku kita harus memiliki template yang nanti akan kita gunakan untuk mengisi data bukunya. Nah, karena kita nanti akan import dari file Excel, berarti template-nya itu dalam bentuk Excel. Nah, biasanya untuk file Excel-nya ini sudah ada header-nya, nanti kita tinggal mengisi data buku sesuai dengan header-nya. Nah, sekarang kita buat template Excel-nya terlebih dahulu. Kita buka Excel.
Nah, di file Excel ini kita buat headernya itu di baris yang pertama. Nah, header ini nanti akan kita gunakan untuk memberitahu data apa saja yang kita perlukan agar buku kita berhasil tersimpan di dalam database. Nah, untuk header ini kita bisa sesuaikan dengan form tambah bukunya. Kita buka dulu form tambah bukunya. Kita klik tambah data. Nah, di sini untuk formnya ada judul, penulis, kategori, harga, cover, tahun terbit, diskon, dan stok. Nah, mungkin kita bisa memasukkan semuanya ini sebagai header kecuali cover ya. Nah, kita masukkan berarti di sini yang pertama, karena data yang akan kita masukkan ada banyak, kita memerlukan nomor, tapi nanti untuk nomor ini tidak akan kita simpan ke dalam database. Nah, yang akan kita simpan dimulai dari judul buku, lalu penulis, tahun terbit, lalu kita lihat lagi ada apa lagi, ada kategori buku, ada harga, diskon, dan stok. Harga, diskon, stok. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita harus mengisi datanya itu dimulai dari baris kedua sesuai dengan header yang sudah kita tentukan di sini. Nah, ini untuk Excel-nya mungkin bisa kita beri border saja ya. Kita buat border, lalu untuk judulnya kita bold, kita buat rata tengah, dan kita kasih warna lain. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk template-nya sudah berhasil kita buat. Nah, kita bisa simpan template-nya ini ke dalam aplikasi toko buku kita. Kita simpan saja. Kita cari aplikasi toko buku kita. Nah, kita bisa letakkan di folder public ya. Mungkin di sini kita buat yaitu judulnya template import buku. Nah, kita biarkan untuk tipenya adalah XLSX ini ya. Kita simpan. Ini untuk template-nya bisa kita close saja. Kita kembali ke list data buku. Nah, sekarang kita buat form untuk importnya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan tambahkan satu tombol di sini yaitu untuk import. Nah, ketika button import itu diklik, nanti akan memunculkan sebuah modal dialog. Nah, kita buat tombolnya terlebih dahulu. Kita kembali ke VS Code. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Kita ke view, lalu ke book, lalu ke index.php. Kita tekan saja Alt Z biar codingannya enak dibaca. Nah, kita tambahkan satu tombol di sini di sebelah tombol tambah data ini. Nah, untuk tombolnya kita bisa gunakan tag button. Kemudian kita buat kelasnya. Kita gunakan kelasnya btn-secondary. Lalu kita tambahkan margin bottomnya 3 sama seperti yang tambah data ini. Lalu untuk tombolnya kita beri nama yaitu import data. Nah, di depannya bisa kita tambahkan icon, kita gunakan tag I, kita gunakan kelas fastfa-upload. Nah, seperti ini kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, ini untuk tombol importnya sudah dibuat. Nah, sekarang kita buat modal yang akan muncul ketika tombol import data ini diklik. Kita buat modalnya. Nah, untuk modalnya kita bisa buat file baru di dalam folder book ini. Kita klik kanan, lalu pilih new file. Kita beri nama filenya adalah modal.php. Nah, untuk script modalnya kita bisa kopikan dari modal yang pernah kita buat, yaitu ada di dalam penjualan. Kita bisa pilih yang modal book ini. Ini untuk modalnya dari sini sampai sini ya, sampai sini saja. Ini kita copy.
Modal book ini kita close saja, lalu kita pastekan di dalam modal yang ada di folder book ini. Kita pastekan, tinggal untuk isinya kita hapus saja. Nah, berarti di sini nanti kita buat adalah form import data. Nah, seperti ini. Kita tekan Alt Z. Untuk judulnya kita bisa tambahkan yaitu import data buku. Nah, seperti ini ya. Untuk nama modalnya kita buat saja modal dash import. Oke, untuk modalnya sudah. Untuk formnya kita abaikan dulu. Lalu kita coba panggil modalnya ini ke dalam halaman index.php ini. Kita tambahkan di dalam button ini. Nah, di dalam tag button ini kita tambahkan atribut yaitu data-ps-toggle. Nah, toggle ini kita isikan modal. Lalu kita buat lagi data bs-target. Nah, target ini adalah ID modal yang akan kita tampilkan, yaitu pagar modal strip import. Ini untuk modal import ini kita peroleh dari sini ya, modal import. Lalu untuk modal.php ini kita panggil di dalam halaman indeks ini. Kita bisa tambahkan di bawah sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan php, artinya php echo. Kita tuliskan this include. Nah, kita panggil modalnya ada di folder book, lalu nama filenya adalah modal. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, kita coba akses tombol import data ini. Nah, di sini untuk modalnya sudah muncul ya, untuk import data buku. Mungkin kita kecilkan saja untuk modalnya, ini terlalu besar. Nah, untuk mengecilkannya kita ke modal. Nah, kita hapus untuk kelas modal Excel ini. Jadi hanya menggunakan modal dialog. Kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya lagi. Kita coba akses import data lagi. Nah, modalnya cukup segini ya. Oke, nah sekarang kita buat form di dalam modal data buku ini. Nah, di bawah sini kita tambahkan tag form. Nah, di dalam form ini kita bisa gunakan div .row. Lalu kita buat labelnya. Nah, untuk label ini kita bisa tambahkan kelas di sini. Kelasnya kita gunakan saja call sm2. Lalu kita gunakan kelas juga yaitu call form label. Nah, nama labelnya adalah file, gitu saja. Nah, setelah label ini kita gunakan lagi div .row .call sm10. Lalu di dalam div ini kita gunakan tag input untuk upload filenya. Untuk inputnya kita gunakan file. Lalu untuk kelasnya kita gunakan form control. Name-nya kita buat saja file. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawah sini kita tambahkan tombol. Kita gunakan tag bottom. Untuk tombolnya kita buat yaitu import. Nah, di sini kita gunakan type. Type-nya submit. Lalu untuk kelasnya kita gunakan ptn-primary. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, kita coba klik lagi import data. Nah, nanti untuk formnya seperti ini. Nah, mungkin untuk buttonnya ini kita bisa letakkan agak ke tengah ya. Mungkin kita kopikan saja row-nya ini ya, dari row sini. Lalu untuk buttonnya kita masukkan di dalam div-nya, kita gantikan ke tag input ini. Dan untuk labelnya ini kita hapus saja namanya. Lalu untuk footernya kita tidak pakai footer, kita hapus saja. Kita simpan, kita coba refresh lagi. Kita klik import data.
Oke, ini terlalu lebar, mungkin kita gunakan saja col SM5. Nah, ini di sini kita tambahkan margin topnya 3. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oke, ini untuk form importnya seperti ini. Nah, mungkin di bawah sini kita tambahkan link untuk download template-nya. Kita tambahkan di bawah sini ya. Kita gunakan tag A. Namanya adalah template import. Lalu untuk linknya kita akses, yaitu nama filenya tadi ya, template underscore import underscore buku.xlsx. Nah, di sini kita tambahkan slash ya. Oke, kita simpan, kita coba refresh lagi. Nah, di formnya ini kita bisa ngeklik file template ini ya. Ini bisa kita klik. Nah, file templatenya ini berhasil kita unduh. Kita buka saja, lalu user nanti tinggal mengisi data bukunya. Misal untuk data bukunya, yang pertama adalah Naruto 1, Naruto 2, Naruto 3, gitu aja ya, biar simple. Lalu untuk nomornya kita gunakan 1, 2, 3. Penulisnya sama, Kishimoto saja. Tahun terbitnya kita bedakan saja, tahun terbitnya 2000, 2001, 2002. Nah, untuk kategorinya kita gunakan saja kategori 2. Untuk harganya kita samakan saja 50.000. Diskonnya kita gunakan 2%. Lalu untuk stoknya masing-masing 100. Oke, seperti ini ya. Ini untuk data yang nanti akan kita import. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita buat controller untuk membaca file Excel-nya ini. Kita kembali ke controller. Kita ke controller book. Nah, di dalam controller book ini kita buat fungsi import. Kita letakkan di bawah saja. Kita gunakan func. Nama fungsinya adalah import. Lalu untuk parameternya kita kosongkan. Nah, untuk isinya kita akses dulu file. Nah, untuk mengakses file kita gunakan this request. Nah, untuk mengakses file kita gunakan get file. Nah, nama filenya adalah file. Nah, file ini adalah name dari tag inputnya. Nah, ini adalah name dari tag input ini ya. Name-nya adalah file. Nah, mungkin untuk tag input ini kita bisa kasih accept. Nah, accept ini berisi file apa saja yang boleh kita upload. Kita buat saja filenya Excel, yaitu yang terdiri dari XLS dan yang terdiri dari .xlsx. Gini ya, kita simpan, lalu kita kembali ke controller lagi. Nah, filenya kita peroleh dengan get file ini. Lalu dari file yang ke-upload ini, karena tadi kita mengizinkan bisa ekstensinya XLS dan juga XLSX, maka kita lakukan pengecekan extension terlebih dahulu. Kita buat variabel namanya ext untuk menampung extension. Nah, untuk memperoleh extension, kita gunakan file panah get extension. Nah, nanti kita akan memperoleh extension dari file yang diupload itu apa? XLS atau XLSX. Nah, kita lakukan pengecekan di sini. Jika extensionnya sama dengan .xls, ini tidak pakai dot. Nah, jika extensionnya adalah XLS, kita buat variabel namanya reader. Nah, reader ini nanti kita gunakan library untuk membacanya adalah library yang namanya XLS. Else. Nah, else itu artinya jika extensionnya itu selain XLS, mungkin XLSX ini ya. Untuk readernya kita menggunakan library yang namanya XLSX. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk library ini kita panggil di bagian paling atas.
pemanggilan library-nya, kita lihat dari dokumentasinya. Ini ya kita panggil, kita gunakan script yang XLSX ini kita copy, lalu kita pastekan di dalam sini. Tinggal yang writer ini kita ganti dengan reader. Nah ini kita copy saja. Nah yang bawah kita ganti dengan XLS. Nah seperti ini ya. Nah jadi kita perlu memanggil kedua script ini agar di aplikasi kita, controller ini bisa membaca file XLS dan juga XLSX ini. Oke, kita kembali lagi ke fungsi import. Oke, kita lanjutkan. Kita buat sebuah variabel namanya spreadsheet. Nah, variabel spreadsheet ini digunakan untuk menampung file yang sudah berhasil kita baca. Nah, file yang tadi kita import nanti akan dibaca oleh library reader ini yang disimpan di dalam reader, lalu hasil yang telah dibaca itu disimpan di dalam spreadsheet. Nah, di sini kita gunakan variabel reader, kita akan membaca filenya. Kita gunakan reader load. Nah, di sini di dalamnya kita load filenya. Nah, ini kita akan membaca filenya, hasilnya akan kita simpan di dalam spreadsheet. Lalu kita buat variabel baru namanya sheet. Nah, ini digunakan untuk mengakses sheet yang aktif. Nah, kita gunakan yaitu spreadsheet get active sheet to array. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti file ini akan membaca sheet yang aktif. Jadi dari Excel-nya ini nanti akan membaca sheet yang pertama. Nah, setelah data itu dibaca, nanti data di dalam sheet ini akan dikonversi ke dalam array. Nah, setelah itu kita simpan datanya ke dalam database. Nah, untuk menyimpan datanya kita gunakan bantuan yaitu for each. Nah, di dalam for each ini kita gunakan sheet. Nah, sheet itu tadi berisi data dari Excel-nya. Kita inisialkan seperti ini ya. Nah, kita inisialkan seperti ini. Key ini artinya indeks. Kita bisa gunakan key atau kita bisa gunakan indeks, sama saja. Jadi dari file Excel ini, misal di sini kan ada 4 data ya, ada 4 data nanti akan terbaca ada 4 baris. Nah, baris yang pertama ini adalah indeks 0, lalu baris kedua indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Nah, data yang akan kita simpan mulai dari baris kedua, berarti mulai dari indeks 1 dan seterusnya. Jadi kita akan melewatkan yang indeks ke 0. Nah, untuk melewatkan indeks ke 0 berarti di sini kita gunakan pengecekan jika indeksnya itu sama dengan 0, berarti kita langsung continue saja. Jadi kita akan melewatkan indeks yang ke 0. Nah, selanjutnya kita simpan data yang ada di item ini ke dalam database. Nah, kemarin untuk menyimpan data buku kita gunakan disk. Kita akses modelnya yaitu book model. Kita gunakan fungsi save. Nah, di dalam fungsi save ini yang pertama ada title. Nah, title itu kita peroleh dari item. Lalu kita akses indeks dari itemnya. Nah, untuk indeks dari itemnya berarti ke kanan ini ya. Berarti untuk nomor ini adalah 0, untuk judul buku adalah 1, lalu untuk penulis adalah 2, dan seterusnya. Jadi untuk isi dari title adalah judul buku, yaitu indeks 1. Berarti di sini untuk itemnya kita akses yang indeks 1. Selain title ada author. Author berarti itu dari item indeks 2. Ini ya, author itu indeks 2, tahun terbit itu indeks 3. Kita tambahkan juga untuk tahun terbitnya, yaitu release year, yaitu dari item indeks 3. Lalu untuk indeks keempat, yaitu ini ya, kategori. Berarti kita isikan di sini adalah book, kategori ID,
kita akses item, indeksnya 4. Mungkin kita copy saja, kita tekan Shift Alt panah bawah. Lalu untuk indeks yang kelima, kita lihat ini adalah tentang harga, yaitu berarti price. Indeks keenam berarti tentang diskon. Dan indeks ketujuh tentang stok. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita lihat di fungsi save untuk menambah data buku, di sini ada slug dan juga ada cover ya. Nah, ini untuk slugnya nanti akan kita buat dari script ini. Ini scriptnya kita copy saja, lalu kita pastekan di sebelum for each ini. Untuk slugnya kita pastekan di dalam for each ini. Kita pastekan di sini. Lalu untuk list request ini kita ganti menggunakan item index 1. Nah, slug ini kan dibuat dari title. Nah, title itu kan ada di item index 1. Nah, kita tambahkan di sini yaitu slug. Slugnya itu kita peroleh dari variabel slug. Variabel ini ya, slug ini. Lalu ada juga cover. Covernya kita buat default saja. Kita gunakan this default image. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita coba antisipasi jika ada judul yang sama. Nah, jadi kita antisipasi jika nanti ada pengguna itu memasukkan judul yang sama di sini ya. Nah, karena judul ini nanti akan kita gunakan untuk slug, maka judul ini harus unik. Jadi kita antisipasi untuk judul yang sama, kita buat variabel namanya data buku. Kita gunakan this book model. Lalu kita akses fungsinya adalah getBook. Nah, di dalam getBook ini kita kirimkan yaitu slug. Nah, script ini nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan data buku berdasarkan slug ini. Jadi slug yang nanti akan kita upload, kita cek dulu sudah ada belum di dalam database. Nah, sekarang kita cek jika data bukunya itu tidak null, if data buku, kita akses title-nya. Jika title-nya itu tidak sama dengan item 1, berarti kita akan menjalankan fungsi save ini. Ini ya. Oke, mungkin saya ulangi. Jadi nanti kita akan melakukan pengecekan data buku terlebih dahulu apakah slug yang nanti akan disimpan itu sudah pernah ada di dalam database atau belum. Nah, jika sudah pernah ada, kita cek untuk judulnya, apakah judul buku yang sudah ada di dalam database sama dengan judul yang akan kita masukkan. Nah, di sini syaratnya jika judulnya itu tidak sama, berarti nanti kita akan menjalankan fungsi save yang ada di dalam book model ini. Nah, jika importnya berhasil, kita buat session. Kita kirimkan set flash data. Namanya success. Lalu isinya adalah data berhasil diimport. Lalu kita redirect ke routing book. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke, ini untuk routingnya kurang slash. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Nah, jadi ketika berhasil, importnya itu berhasil, nanti akan menampilkan pesan flash data. Kemudian halaman akan diredirect ke routing book. Nah, sekarang kita buat routing untuk mengakses fungsi import ini. Kita ke config. Lalu kita ke routes. Nah, di dalam routes ini kita kelompokkan ke data buku ya. Kita masukkan di dalam data buku ini. Kita buat sebuah routing baru. Kita gunakan routes. Lalu untuk metodenya post. Untuk nama routingnya, kita buat saja book strip import. Nama controllernya adalah book. Fungsinya adalah import. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan.
Lalu untuk routing book import ini kita akses di dalam form importnya. Ini kita copy saja, kita ke modal. Nah, di dalam form import ini, di action ini kita pastekan di sini. Lalu di sini kita kurang yaitu method. Metodenya adalah post, dan jangan lupa karena kita berhubungan dengan file upload, jangan lupa kita tambahkan entity type multipart form data. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita coba import data bukunya. Kita refresh browsernya. Kita akan mengimport 3 baris data buku ini, yaitu Naruto 1, 2, 3. Nah, jika berhasil, seharusnya nanti akan tampil di dalam data buku ini. Kita klik import, lalu kita pilih filenya. Kita cari file yang nanti akan kita import. Ini ya, template import buku. Kita open, lalu kita klik import. Nah, di sini ada error. Errornya adalah trying to access array offset on value type-nya 0. Oh, jangan-jangan dia data bukunya 0 ya. Jika data bukunya 0, berarti kita akses di sini. Kita ganti saja ini ya. Nah, ini artinya jika title-nya itu tidak sama, sebenarnya kita bisa juga menggunakan empty jika data bukunya itu 0. Jadi, kita akan memasukkan data buku jika isi dari variabel data buku ini 0. Yang artinya slug-nya ini belum tersimpan di dalam database. Jika slug ini belum tersimpan di dalam database, berarti kita bisa menambahkan data buku baru. Oke, kita gunakan seperti ini saja. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, di sini ada error lagi, argumen 1 URL title must be string. Nah, ini kita perlu ubah menjadi string. Nah, kita convert ke dalam string menggunakan ini ya. Karena errornya tadi ada di URL title. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Oke, errornya lagi title cannot be null. Oke, untuk title cannot be null kita bungkus saja script ini. Ini kita bungkus saja menggunakan if. Kita cek item 1, title itu kan item 1, tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita pindahkan script ini ke dalam if ini. Nah, gini ya, seharusnya ini sudah bisa berjalan. Kita simpan, kita refresh lagi. Oh, ini tidak mau redirect. Oh iya, redirectnya kita kurang return. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Nah, pesannya data berhasil diimport. Kita cek Naruto 1, 2, 3 sudah berhasil diimport. Mungkin kita ubah lainnya ya, misal Boruto 1, 2, 3. Boruto 1, 2, 3. Kita anggap untuk penulisnya sama saja, kita simpan, lalu kita coba import lagi. Nah, kita import. Data berhasil diimport, kita cek Boruto 1, 2, 3 sudah berhasil diimport. Oke, gitu ya. Semoga untuk pembahasan mengenai import data buku dari file Excel bisa teman-teman pahami ya. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan fungsi import data buku dari file Excel. Semoga materi pada video sesi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.